Saya Fitrihan Wijanarko akan menerangkan mengenai min atau rata-rata. Pengertian min atau rata-rata sendiri menurut Rina Haryati pada tahun 2020, min yang dikenal dengan nilai rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling populer dan terkenal. Data min ini senantiasa dapat digunakan dengan data diskrit dan kontinu, meskipun penggunaannya paling sering dengan data kontinu. Kita juga dapat menggunakan min ini dengan rumus X sama dengan X1 plus X2 plus dan seterusnya per N. Kemudian min sama dengan jumlah semua nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah nilai dalam kumpulan data. Jadi, jika kita memiliki N nilai dalam kumpulan data dan nilainya X1, X2, X3, dan seterusnya, min atau rata-rata dari sampel tersebut dapat dihitung dengan cara menggunakan rumus ini, yaitu X sama dengan sigma X per N. Rumus ini biasanya ditulis dengan cara yang sedikit berbeda menggunakan huruf kapital Yunani, yang dinamakan dengan sigma, yang berarti jumlah dari. Sifat penting min adalah bahwa ia menyertakan setiap nilai dalam kumpulan data kita sebagai bagian dari penghitungan. Selain itu, min adalah satu-satunya ukuran tendensi sentral di mana jumlah deviasi setiap nilai dari min selalu 0. Ya, saya akan membahas mengenai contoh soal dari min atau rata-rata. Di sini kita memiliki soal seperti ini. Yang pertama, kita tambahkan jumlah semua nilai. Sigma X sama dengan 287 plus 345 plus 365 plus 298 plus 380. Dan ketemu yaitu 1675. Kemudian kita menghitung min menggunakan rumus sigma X per N. Di sini ada 5 nilai dalam dataset, jadi N sama dengan 5. Min X bar sama dengan 1675 per 5 sama dengan 335. Jadi min dari data ini yaitu 335 milidetik. Kemudian yang kedua yaitu contoh soal yang kedua, rata-rata nilai ujian mata kuliah statistika 29 orang mahasiswa adalah 70. Ketika nilai ujian mata kuliah statistik milik Andi digabungkan dengan nilai-nilai mahasiswa tersebut, rata-rata nilai naik menjadi 71. Berapakah nilai Andi? Jawab. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menambahkan total keseluruhan nilai mahasiswa dengan nilai Andi, kemudian dibagi dengan jumlah mahasiswa yang nilainya dijumlahkan, termasuk dari nilai Andi tersebut. Dari soal diketahui jumlah mahasiswa sebelum nilai Andi dimasukkan adalah 29. Jadi N sama dengan 29. Dan rata-ratanya adalah 70. Jadi X per sama dengan 70. Total keseluruhan nilai mahasiswa sebelum nilai Andi dimasukkan adalah, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Kemudian data-data dimasukkan dan ketemulah jawabannya seperti ini. Kemudian contoh soal yang ketiga. Hitunglah rata-rata dari data 6, 6, 4, 6, 2, 5, 5, 6, 7, 6, 8. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah data adalah 11. Jadi N adalah 11. Dengan menggunakan rumus, kita dapat menghitung rata-ratanya. Rumus seperti ini, kemudian kita masukkan datanya 1 per 11 ditambah dengan data tersebut. Kemudian ketemulah 61, 1 per 11 kali 61, dan jawabannya adalah 5,55. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 5,55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Maulina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rentang atau range. Nah, jadi rentang adalah hasil selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut. Jadi rentang itu adalah hasil selisih pengurangan data terbesar dengan data yang terkecil. Rentang merupakan salah satu metode untuk mengetahui seberapa banyaknya lebar interval kelas. Nah, untuk menentukan rentang sendiri itu ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah X max dikurangi dengan X min. Jadi data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Misalnya ada contoh suatu data 15, 20, 10, 16, 18, 21, 25, 28. Kemudian kita cari rentangnya ya, atau range-nya. Nah, kita cari dulu data yang paling terkecil itu berapa dan data yang paling terbesar itu berapa. Di sini data yang paling terkecil adalah 10 dan data yang paling terbesar adalah 28. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu X max dikurangi dengan X min. Data yang terbesar adalah 28
kemudian dikurangi dengan data yang terkecil adalah 10. Jadi 28 dikurangi 10 sama dengan 18. Jadi rentangnya adalah 18. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran statistika. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai rata-rata simpangan. Jadi rata-rata simpangan itu adalah simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti hanya varian dan standar deviasi. Kegunaannya ialah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang telah menyimpang dari rata-rata yang sebenarnya. Simpangan rata-rata digunakan untuk melihat atau mengetahui nilai rata-rata dan melihat sejauh mana simpangan data tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Tillich Deva Martias pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa simpangan rata-rata adalah nilai rataan dari harga mutlak semua simpangan nilai data terhadap rataan datanya. Kegunaan ukuran ini adalah untuk mengetahui sejauh mana data menyimpang dari mean-nya. Kumpulan data kuantitatif yang tidak dikelompokkan serta dinyatakan oleh X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Dari data tersebut dapat ditentukanlah simpangan rata-rata atau biasa dilambangkan dengan SR dengan menggunakan rumusan sebagai berikut. SR sama dengan sigma N1 I sama dengan 1 harga mutlak XI min X bar dibalikan dengan N. Selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama adalah tentukan simpangan rata-rata dari data 2, 1, 4, 2, dan 6. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita rata dulu datanya, yaitu X bar sama dengan 2, 1, 4, 2, dan 6 dijumlahkan, dibagikan dengan jumlah data yaitu 5. Dihasilkan 15/5 yang nilai akhirnya adalah 3. Dan untuk rumus selanjutnya adalah SR dengan rumusan sigma N I sama dengan 1 harga mutlak XI min X bar per N. Setelah diinputkan, nilainya adalah harga mutlak 2 min 3 plus harga mutlak 1 min 3 plus harga mutlak 4 min 3 plus harga mutlak 2 min 3 plus harga mutlak 6 min 3 dibagikan dengan jumlah data yaitu 5. Dihasilkan 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 3 dibagi 5 sama dengan 8/5 yang hasil akhirnya adalah 1,4. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 1,4. Dan untuk berikutnya adalah simpangan data berkelompok. Ini saya rapikan dulu. Oke. Ini adalah soalnya. Tentukan simpangan rata-rata data berkelompok berikut. Di sini tertulis nilai antara 30 sampai 39 dengan jumlah 3, 40 sampai 49, 6, 50 sampai 59, 7, 60 sampai 69, 4, dan 70 sampai 79, 3. Jadi total frekuensi ini adalah 23. Kita lihat perhitungan selanjutnya. Dan ini adalah perhitungan yang lebih kompleks lagi. XI adalah nilai dari tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Yang hasilnya sama dengan 30 plus 39 bagi 2 sama dengan 34,5. Itu juga selanjutnya 40 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 44,5. 50 plus 59 dibagi 2 sama dengan 54,5. 60 plus 69 dibagi 2 sama dengan 64,5. 70 ditambah 79 dibagi 2 sama dengan 74,5.
Dan FI/XI adalah hasil dari perkalian antara frekuensi dan XI, yaitu 34,5 dikalikan dengan 3 diperoleh hasil 103,5. 44,5 dikali 6 diperoleh hasil 311,5. 7 dikali 54,5 dihasilkan 327. 4 dikali 64,5 dihasilkan 258. 3 kali 74,5 dihasilkan 223,5. Jadi total dari nilai FI/XI ini adalah 1223,5. Dan untuk nilai yang selanjutnya adalah XI min X bar di dalam harga mutlak. XI adalah nilai ini, sedangkan X bar adalah rata-rata dari FI/XI. Bisa kita lihat di sini di bawah. Ini dia X barnya, harga rata-rata. Dan rumusan sigma N I sama dengan 1 FI/XI per sigma N I sama dengan 1 FI sama dengan 1223,5 dibagi 23. 23 ini adalah frekuensinya. Sehingga dihasilkan 53,2. Kita lanjut. Di sini XI min X bar. Sehingga setelah kita ketahui nilai X barnya, kita kurangi. XI 34,5 dikurangi dengan 50. Dihasilkan 18,7. Karena di sini ada harga mutlak, jadi hasilnya positif. Selanjutnya 44,5 dikurangi dengan 53,2 dihasilkan 8,7. 54,5 dikurangi 53,2 dihasilkan 1,3. 64,5 dikurangi 53,2 dihasilkan 11,3. 74,5 dikurangi 53,2 dihasilkan 21,3. Dan yang selanjutnya adalah FI dikali harga mutlak X1 min X bar. Di sini langsung aja kita masukkan. Kita sudah ketahui frekuensinya. Kita juga sudah diketahui nilai dari harga mutlak X1 min X bar. Sehingga dapat kita ketahui nilainya. FI frekuensi 3 dikali dengan nilai ini. 3 dikali 18,7 hasilnya adalah 56,1. 6 dikali 8,7 hasilnya 52,2. 7 dikali 1,3 hasilnya 9,1. 4 dikali 9,3 hasilnya adalah 45,2. Dan 3 dikali 21,3 hasilnya adalah 63,9. Dan dari nilai yang dapat ini di total jumlahnya adalah 226,5. Dan yang selanjutnya adalah kita ketahui nilai timpangan rata-ratanya dari data berkelompok. Dan rumusan sigma N I sama dengan 1 FI kali FI dikali harga mutlak X1 min X bar per sigma N I sama dengan 1 FI. Sehingga dapat kita peroleh dari hasil perhitungan tadi FI XI min X bar sama dengan 226,5. Di sini bisa kita tulis 226,5 dibagi dengan frekuensi. Kita sudah ketahui frekuensinya 23 dan dihasilkan hasil akhir adalah 9,8 atau jika dibulatkan menjadi 10.
Sekian pembahasan materi statistika hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan menerangkan mengenai simpangan baku. Simpangan baku adalah sebuah teknik statistik yang dipakai dalam menjelaskan homogenitas di dalam suatu kelompok. Simpangan baku juga dapat diartikan sebagai nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok data dari rata-rata. Hal ini sejalan dengan pendapat Muflihul Fajri tahun 2020 bahwa besarnya penyimpangan skor dari nilai rata-rata yang berfungsi untuk mengetahui penyebaran skor-skor dari suatu kelompok. Simpangan baku dapat dilambangkan dengan sigma dan S. Hal ini sejalan dengan pendapat Dadang tahun 2012 bahwa simpangan baku populasi dilambangkan dengan sigma, sedangkan simpangan baku untuk sampel dilambangkan dengan S. Di sini saya memiliki beberapa contoh. Yang pertama, tentukan simpangan baku dari data tunggal berikut. Terdapat data ini, lalu pertama dicari dulu rata-ratanya. Ini semua data dijumlahkan lalu dibagi dengan 8 menghasilkan 8. Lalu yang kedua dicari dengan rumus ini menghasilkan angka 36. Lalu setelah sudah ketemu 36, dimasukkan ke dalam rumus sehingga akar 36 dibagi dengan 8 yaitu 3/2 akar 2. Lanjut untuk soal kedua, tentukan simpangan baku dari data kelompok berikut. Ada data kelompok ini, nilai ini dengan F-nya ini jumlahnya 20. Pertama dicari dengan rata-rata, dicari rata-rata dulu, yaitu didapat 77. Lalu dicari XI-nya. XI dicari dengan cara 63 ditambah dengan 67 dibagi dengan 2 menghasilkan 65. Lalu 68 ditambah dengan 72 dibagi dengan 2 yaitu menghasilkan 70. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu mencari FI dikali XI dengan cara 2 dikali 65 sama dengan 130. Lalu 3 dikali 70 sama dengan 210 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan mendapatkan 1540. Lalu untuk XI dikurangi dengan rata-rata yaitu dengan cara 65 dikurangi dengan 77 menghasilkan min 12, lalu 70 dikurangi 77 min 7, dan seterusnya. Lalu dicari untuk rumus ini yaitu dengan cara ini min 12-nya dipangkatkan 2 terlebih dahulu mendapatkan 144 baru dikali dengan 2. Lalu ada min 7 dipangkatkan 2 terlebih dahulu mendapatkan 49, lalu baru dikali dengan 3, begitu juga seterusnya mendapatkan hasil 920. Dari hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga menjadi akar 920 dibagi dengan 20 sehingga mendapatkan akar 46. Untuk soal nomor 3, dari sebuah kelas akan diambil 9 sampel tinggi badannya. Berikut ini adalah hasil pengukuran sampel tinggi badan dari suatu kelas. Jadi satu kelas itu hanya 9 anak yang diukur. Tinggi badannya ada 165, 170, 169, 168, 156, 160, 175, 162, dan 169. Lalu kita cari dengan rumus. Seperti biasa dicari rata-rata terlebih dahulu mendapatkan angka 166. Setelah mendapatkan angka rata-rata, kita mencari dengan rumus ini sehingga mendapatkan angka 276. Setelah mendapatkan angka 276 baru dimasukkan ke dalam rumus sehingga menjadi akar 276 dibagi dengan 8 menghasilkan 132,9. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Varians atau ragam dalam teori probabilitas dan statistika merupakan dimensi seberapa jauh suatu kumpulan bilangan tersebar. Varians dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N. Kali ini kita akan mencoba soal dari varians, yaitu memiliki rumus S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N. Kita coba soal yang pertama. Tentukan varians dari data tunggal berikut. Pertama, kita mencari X barnya terlebih dahulu dengan cara menjumlahkan semua data ini dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 8, dan menghasilkan nilai 120 dibagi 8. Hasilnya adalah 15. Kemudian kita mencari nilai sigma X min X bar kuadrat, yaitu 12 min 15 kuadrat. 12-nya itu adalah datanya ini dikurangi dengan rata-rata yang telah kita cari tadi, dikuadratkan, dan ditambah dengan data berikutnya, dikurangi dengan rata-rata, dikuadratkan, dan terus sampai datanya habis, dan menghasilkan nilai 9 plus 25 plus 0 plus 9 plus 0 plus 9 plus 4 plus 0. Hasilnya adalah 96. Setelah itu 56 ini dibagi dengan jumlah datanya tadi, yaitu 8, menghasilkan 7. Jadi variansnya adalah 7. Lanjut soal yang kedua, yaitu tentukan varians dari data 3, 5, 4, 6, 2. Sama seperti yang nomor 1 tadi, kita mencari X bar atau rata-ratanya dengan menjumlahkan semua data ini dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 5. Dan menghasilkan 20 per 5 atau 4. Setelah itu kita mencari nilai sigma X min X bar kuadrat, yaitu dengan menjumlahkan data ini dibagi dengan rata-rata yang telah kita cari tadi, dikuadratkan, dan menghasilkan nilai 1 plus 1 plus 0 plus 4 plus 2. Hasilnya adalah 8. Setelah itu kita mencari S2 nya. Tadi kita sudah menghitung sigma X min X bar kuadrat, yaitu menghasilkan nilai 8 dibagi dengan N. N-nya adalah 5 dan menghasilkan nilai 1,6. Kita lanjut soal yang ketiga, yaitu cari simpangan baku dan varians dari data berikut. Jadi ini kita mencari varians tetapi harus mencari simpangan bakunya terlebih dahulu. Rumus dari simpangan baku adalah SD sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Pertama kita mencari nilai X barnya terlebih dahulu atau rata-ratanya dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 5. Setelah itu menghasilkan nilai 17, dan selanjutnya kita mencari nilai akar dari sigma X min X bar kuadrat per N min 1, yaitu dengan menjumlahkan seperti berikut. Jumlah datanya dibagi dengan nilai rata-rata, dikuadratkan, dan jumlah data ini dikurangi dengan 1 dan diakar, dan menghasilkan nilai 10 akar 10 per 4. Hasilnya adalah akar 10 per 2. Setelah itu kita mencari variansnya dengan rumus S kuadrat sama dengan SD kuadrat. SD kuadratnya tadi akar 10 per 2. Kita hitung akar 10 per 2 kuadrat sama dengan 5 per 2. Halo semuanya, saya di sini ingin menjelaskan tentang koefisien varians. Jadi, koefisien varians ialah suatu ukuran varians yang digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang memiliki satuan yang berbeda. Jika kita bandingkan bermacam varians ataupun dua variabel yang memiliki satuan yang berbeda, hingga tak bisa dicoba dengan menghitung dimensi penyebaran yang sifatnya mutlak. Lalu secara sederhananya koefisien varians yaitu sebaran relatif, di mana sebaran mutlaknya adalah simpangan baku atau disebut dengan SD,
dan dibagi dengan rata-ratanya yang dilambangkan dengan huruf KV. Dapat dinyatakan sebagai rumus berikut, yaitu KV dengan SD per X bar. X bar sendiri yaitu rata-rata, SD-nya itu simpangan baku dikali 100%. Lalu kita langsung saja ke soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu carilah koefisien varians dari 2,6, 4,8. Jadi di dalam himpunan bilangan ini kita harus mencari koefisien varians. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mencari rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu X bar, yaitu sama dengan dimasukin 20 per 4. 20 ini dari penjumlahan ini, 4 itu banyaknya data dari suatu himpunan, lalu X bar-nya itu sama dengan 5. Setelah itu dicari simpangan baku. Simpangan baku dicari dengan rumus ini. Dengan rumus akar dari sigma XI min X terus dipangkatin 2 per N min 1. N itu adalah banyaknya data dari ini. Lalu dimasukin semuanya, SD simpangan baku akar dari 9 plus 1 plus 1 plus 9 per 3. Ini kenapa sih positif? Karena jika kita ingat kembali, yaitu perkalian negatif kali negatif, itu hasilnya positif. Jadi hasil ini adalah positif. Lalu dijumlahkan semua, yaitu 20 bagi 3, terus habis itu baru dipangkat. Baru diakar. Jadi hasilnya itu SD sama dengan 2,58. Lalu kita masukkan ke dalam rumus KV. KV koefisien varians, yaitu sama dengan SD per X bar. X bar-nya itu rata-rata ya tadi, dikali 100%. Lalu dimasukkan 2,58 dibagi 5 dikali 100%. Jadi KV-nya itu 51,6%. Jadi cukup sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai angka baku. Angka baku adalah peubah yang mengukur simpangan dari rata-rata hitung dalam satuan simpangan baku dan merupakan suatu besaran tanpa dimensi. Menurut Firman Wahyudin Zainuddin dan Nur Syamsiar 2014, angka baku merupakan suatu cara menentukan angka baku ZI untuk setiap data ZI sama dengan XI min X atau rata-rata per S. Dicari dengan mengoperasikan setiap nilai data, rata dan standar deviasi yang sudah diketahui. Menurut Darmawan Hareva tahun 2020, angka baku merupakan suatu pengamatan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dijadikan angka baku Z1, Z2, dan seterusnya sampai Zn dengan menggunakan rumus ZI sama dengan XI min X atau rata-rata per S. Diketahui X dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel. Selanjutnya kita akan ke contoh soal angka baku. Nomor pertama, tentukan angka baku dari 2 jika rata-rata hitungnya adalah 6 dan simpangan bakunya adalah akar 7. Jawabannya adalah X1 sama dengan 2, X sama dengan 6, S sama dengan akar 7. Rumusnya Z sama dengan X1 min X per S. Dimasukkan Z sama dengan 2 min 6 per akar 7. Z sama dengan min 4 per akar 7. Jadi angka bakunya adalah min 4 per akar 7. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika rata-rata dan simpangan baku nilai ujian aljabar linear kelas E adalah 7,5 dan 4,5, jika Maya adalah siswi kelas E tersebut dan mendapat nilai 8,0, maka tentukanlah angka baku dari nilai aljabar linear Maya. Jawabannya adalah
Z sama dengan X1 min X atau rata-rata per S, dimasukkan Z sama dengan 7,5 min 8 per 4,5, Z sama dengan min 1,5 per 4,5. Kita lanjut soal ke 4,5, lanjutannya Z sama dengan min 3 per 9 atau Z sama dengan min 1 per 3. Kita lanjut soal ke nomor 2. Soal nomor 3, Karina mendapatkan nilai 85 dalam bahasa Inggris dan 60 dalam bahasa Arab. Jika rata-rata dan simpangan baku agama adalah 65 dan 10, nilai rata-rata dan simpangan baku bahasa Arab 55 dan 5. Mana yang lebih baik, nilai bahasa Inggris atau bahasa Arab siswa tersebut? Jawaban, angka baku nilai bahasa Inggris. Z sama dengan XI min X rata-rata atau per S. Z kita masukkan, Z sama dengan 85 min 65 per 10. Z sama dengan 20 per 10. Z sama dengan 2. Jadi nilai angka baku bahasa Inggris 2. Nilai baku bahasa Arab rumusnya Z sama dengan XI min X atau rata-rata per S, dimasukkan Z sama dengan 60 min 55 per 5, Z sama dengan 5 per 5, Z sama dengan 1. Jadi angka baku bahasa Arab 1. Jadi kita ambil kesimpulan dari soal tersebut, jadi dari angka baku tersebut nilai bahasa Inggris lebih besar dari bahasa Arab, sehingga bahasa Inggris lebih baik dari bahasa Arab. Ini dengan nilai bahasa Inggris 85 dan bahasa Arab 60. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.